أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dengan kemuliaan yang begitu besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita maksimalkan sehingga kita dapat menjadi umat-umat yang membanggakan beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin, Allahumma amin. Dan kita sebagai umatnya harus dapat benar-benar meneladani beliau di dalam segala hal, baik itu perbuatan dan perkataan, dari ibadah atau kebiasaan, agar kita dapat dekat dengan beliau di dunia, di barzah dan di akhirat nantinya. Dengan apa? Tentunya dengan mengamalkan apa yang diperintahkan dari kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesunahan-kesunahan yang telah disunahkan oleh beliau. Sebagaimana di dalam hadis, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hambaku terus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan kesunahan-kesunahan. Kesunahan yang disunahkan dan diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana hamba tersebut nantinya akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jika mendapatkan cintanya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga telinganya, akan menjaga pandangannya, akan menjaga lisannya dari segala yang merugikannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, au basarahu alladhi yabsuru bih, au yadahu allati yabtishu biha, au rijlahu allati yamshi 'alaiha. Lalu apapun yang diinginkan akan diberi oleh Allah. La in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'u'idannah. Jika dia memohon kepadaku, apa yang dia mohon akan aku kasih, dan jika ia meminta perlindungan dariku, akan aku lindungi. Karena itu kita harus mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika datangnya bulan Ramadan, ada kewajiban berpuasa yang harus kita laksanakan. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Begitu juga Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun atas 5 hal, atas 5 pondasi. Di antaranya saumi Ramadan atau saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Lah, orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini satu dengan yang lainnya tidak sama. Karena itu ada tingkatan puasa. Ada puasa umum, ada puasa khusus, dan ada puasa khawasil khusus. Dan orang yang menjalankan kesunahan-kesunahan di dalam puasa
dia akan meningkatkan kualitas puasanya dan menggabungkan dirinya dengan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang banyak dilupakan orang di dalam menjalankan ibadah puasa, padahal memiliki kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menjalankan. Akan tetapi orang lupa hanya menjalankan yang diinginkan, yang diharapkan, akan tetapi melupakan kemuliaan keistimewaan yang ada di dalamnya. Padahal kemuliaannya sangat besar, keistimewaannya sangat luar biasa. Hal itu mudah, ringan, akan tetapi hal yang besar yang akan kita dapatkan. Apa itu? Sahur dan berbuka. Sahur dan berbuka ini sama-sama dibutuhkan bagi orang yang berpuasa. Karena dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, mereka tidak makan, tidak minum. Dan mereka terus melakukan aktivitasnya. Yang bekerja tetap bekerja, yang ke pasar tetap ke pasar. Sehingga butuh tenaga di dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga ia butuh makan dan minum. Kapan mereka makan dan minum? Tentunya waktu sahur dan waktunya berbuka, yaitu ketika terbenamnya matahari. Masalahnya ketika sahur atau ketika berbuka, banyak orang meninggalkan adab-adabnya. Padahal adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahur atau ketika berbuka memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa. Demi meraih kemuliaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak mengajarkan hal yang berat. Nabi tidak mengajarkan hal yang sulit, mudah dan ringan. Akan tetapi sayangnya dari kita melalaikan dan meninggalkan, hanya fokus dengan makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum. Padahal apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sangat baik untuk kesehatan kita, sangat baik untuk fisik kita, dan di dalamnya pahala yang besar yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika kita bersahur, ketika kita berbuka, jangan melupakan adab-adabnya. Sekarang kita bahas tentang sahur. Sahur ini perbuatan dari atau makan yang dilakukan orang yang berpuasa di waktu sahar. Ada waktu masuknya sahur dan ada waktu keluarnya. Dalam arti kapan dikatakan dia bersahur? Dikatakan dia bersahur ketika ia makan dari pertengahan malam sampai dengan terbitnya fajar. Jadi waktunya bersahur antara pertengahan malam dengan terbitnya fajar. Ini waktu sahur. Sebelum pertengahan malam, ketika dia makan sekalipun banyak, tidak dikatakan dia bersahur. Lah, pertengahan malam dihitung dari kapan? Tentunya dihitung dari waktu terbenamnya matahari. Dari waktu terbenamnya matahari dengan terbitnya fajar diambil pertengahannya. Jadi dibagi dua. Pertengahan yang kedua itu waktu disunahkan bagi dia bersahur. Lah, sahur ini tidak harus kita makan sampai kenyang atau harus makan nasi, tidak. Kesunahan bersahur itu walaupun hanya dengan segelas air. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, "Tasahharu
walau jur'atan mimma au kama qol. Katanya Nabi, bersahurlah walaupun hanya dengan segelas air atau seteguk air. Kalau kita nggak minum air, ya kita makan roti atau kurma dan yang lain sebagainya. Intinya isilah perut kita di tengah malam dengan niat bersahur agar mendapatkan kesunahannya, karena bukan wajib, sunnah. Bahkan sahur ini memiliki kemuliaan dan dianjurkan oleh Rasulullah untuk tidak ditinggalkan sekalipun bagi orang yang sangat kuat fisiknya. Sekalipun dia tidak makan, tidak minum, puasanya kuat, bekerjanya kuat, tapi Nabi memerintahkan bersahur. Kenapa? Karena ada kemuliaan di dalamnya. Di antaranya beliau bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uha. Sahabat Abu Hurairah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat Abu Hurairah menceritakan tentang seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat tersebut berkata, aku pernah datang kepada Rasulullah ketika beliau bersahur. Lalu Nabi mengatakan kepadaku, innaha barakatun. Sesungguhnya makan di saat sahur ini adalah keberkahan. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fala tada'uha, maka jangan ditinggalkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah karena di dalam sahur ada barokah. Apa keberkahan yang ada di dalam sahur? Ulama memberikan banyak keberkahan atau menghitungnya dengan jumlah yang banyak. Keberkahan yang ada di dalam sahur. Di antaranya pahala didapatkan. Pahala didapatkan bagi yang sahur. Kenapa? Mengamalkan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.